Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan saya Ramdan Hidayat Ma'ruf dari kelas MJ 203. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester, di mana untuk semester ini kita berada di semester genap tahun ajaran 2022-2023 dengan mata kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis, dan untuk dosen Ibu Yuanisa Aisanafi. Dan berikut adalah soal ujian. Instruksinya adalah pilihlah salah satu topik berikut topik setelah UTS. Di mana untuk topik yang saya pilih sendiri adalah deret berkala dan peramalan. Setelah memilih topik yang dikuasai, dibuatlah PowerPoint yang saat ini sedang dikerjakan. Dan berikut adalah materi untuk deret berkala dan peramalan. Pendahuluan. Deret berkala time series adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode waktu. Analisis yang dimaksud dari data deret waktu adalah dalam rangka menentukan ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan, meramal, dan merencanakan operasi di waktu mendatang. Contohnya, data pengguna jaringan internet IndiHome di Tangerang Selatan pada tahun 2015 sampai 2020. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai 2019, data penjualan PT Indosat tahun 2000 sampai dengan 2015, dan lain-lain. Manfaat analisis deret berkala. Membantu mempelajari data masa lampau, sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan perencanaan di masa yang akan datang. Untuk membantu dalam peramalan, forecasting. Membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi suatu data, khususnya variasi atau gerak musim, lalu diadakan penyesuaian dengan faktor musim ini. Membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan rangkaian data yang lain. Deret berkala terdiri dari tren, yaitu suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Variasi musim, yaitu apabila tren berhubungan dengan jangka menengah dan panjang, maka variasi musiman berhubungan dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Variasi musiman menjelaskan fluktuasi dalam satuan bulanan atau triwulan atau semester dalam satu tahun. Variasi siklus yaitu suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lain. Irregular atau random yaitu merupakan suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan, baik dari sisi waktu dan lama dan siklusnya. Contohnya, naiknya harga minyak dunia, naiknya harga beras karena gagal panen, dan sebagainya. Tren. Berikut adalah tren, metode semi rata-rata, semi average method, metode kuadrat terkecil, metode tren kuadratis, metode tren eksponensial. Peramalan dengan tren. Tren dapat berupa tren naik yang disebut tren positif dan dapat pula berupa tren turun yang disebut tren negatif. Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y meningkat dengan meningkatnya waktu X. Persamaan tren positif Y aksen sama dengan A plus BX. Tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan Y menurun dengan meningkatnya waktu X. Persamaan tren negatif Y aksen sama dengan A dikurangi BX. Tren dapat berupa tren linear, tren parabola atau kuadratik, dan tren eksponensial. Metode kuadrat terkecil. Tren dengan metode kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren
yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Untuk menghitung nilai tren dan forecast terlebih dahulu, menaksir nilai A dan B pada persamaan Y sama dengan A ditambah BX. A sama dengan sigma Y dibagi dengan N, dan B sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Metode tren kuadratis, quadratic trend method, untuk tren yang sifatnya jangka pendek dan menengah, kemungkinan tren akan mengikuti pola linear. Jika polanya tidak linear dan diduga dengan persamaan linear, hasil ramalan akan berbeda atau tidak cocok. Maka digunakan salah satu metode yang tidak linear, yaitu metode kuadratis. Persamaan Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Y aksen sama dengan nilai tren yang diproyeksikan. A, B, C sama dengan konstanta nilai koefisien X, sedangkan X sama dengan waktu atau tahun. Bentuk kurva tren kuadratik seperti pada gambar yang berikut. Metode tren eksponensial. Tren eksponensial adalah suatu tren yang mempunyai pangkat atau eksponen dari waktunya. Persamaan Y sama dengan A dalam kurung 1 ditambah B kurung tutup. Persamaan eksponensial dinyatakan dalam bentuk variabel waktu, dinyatakan sebagai pangkat, maka digunakan rumus sebagai berikut. Dan berikut adalah grafik tren eksponensial. Persamaan metode tren eksponensial Y sama dengan A 1 ditambah B dalam kurung X. ln Y sama dengan ln A ditambah X ln 1 ditambah B, sehingga A anti ln sigma ln Y dibagi dengan N. Dan B sama dengan anti ln sigma X ln Y dibagi dengan sigma X dikurangi 1. Metode rata-rata sederhana. Metode ini mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklus yang tidak beraturan, tidak besar dan dapat dianggap tidak ada. Indeks musiman hanya berdasarkan pada data aktual dan nilai rata-ratanya saja. Rumus indeks musim rata-rata per kuartal dikali 100 dibagi dengan rata-rata total. Metode rasio rata-rata bergerak. Metode rasio rata-rata bergerak, ratio to moving average method, adalah metode yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata bergerak selama periode tertentu. Rumus indeks musiman sama dengan nilai rasio dikali faktor koreksi. Kesimpulannya, deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan suatu kegiatan. Deret berkala terdiri dari 4 komponen, yaitu tren, variasi siklus, variasi musim, dan variasi tidak teratur. Komponen deret berkala yang sering digunakan adalah tren. 3. Tren dapat digunakan untuk peramalan yang dapat dihitung dengan 4 cara. Yang pertama, metode semi rata-rata. Yang kedua, metode kuadrat terkecil. Yang ketiga, metode tren kuadratis. Dan yang keempat, metode tren eksponensial. Sekian presentasi yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.